نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل وسلم عليه يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أولياء الصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا أهل التريم وما حواليها ثم إلى روح مهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وجميع سادتنا آل أبي علوي وعباد الله الصالحين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Syekh Abu Yaki Haji Allah Menawi wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Amin, segenap DKM yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Samsuar beserta Ustadz Haji Arsyad, Ustadz Fatoni dan kawan-kawan beliau yang lain-lainnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan, diberkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku, anak-anakku, para remaja ikramin yang senantiasa istiqomah meliput pengajian ini di media sosial yang dikomandai oleh Bang Faisal dan Bang Dino. Ibu-ibu, hadirin bapak-bapak, kita lanjutkan lagi bacaan kita halaman 6 apa 7? Kemarin kalau saya nggak khilaf, kita masih membicarakan tentang bagaimana Allah melatih kita untuk mengasah pemikiran kita. Ya. Makanya beruntung orang yang menjadikan akalnya itu sebagai pimpinan dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Karena dengan begitu dia bisa melatih, mengasah
dan terus memperbaiki pemikiran-pemikirannya, termasuk memikirkan hal-hal yang menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kemarin sudah saya jelaskan bagaimana Allah memberikan ilham kepada bayi yang baru dilahirkan setelah Allah melancarkan janinnya keluar dari perut ibunya. Ingat nggak bacaannya tuh? Summa sahhalal khurujal janina min batni ummihi. Ya, sedikit naik satu dua baris lah. Kemudian Allah memudahkan keluarnya janin dari perut ibunya. Wa alhamaha wa alhamahu irtida'ats sadyi. Kemudian Allah mengilhamkan kepada bayi itu irtida' as-sadyi. As-sadyi itu buah dada ibu-ibu. Allah mengilhamkan kepada bayi itu untuk dia mempunyai insting untuk menyusu kepada payudara ibunya. Ya. Itu bukan tanpa sebab. Anak bayi itu dia mencari-cari payudara ibunya. Itu sudah Allah berikan ilham. Itu diantara kekuasaan Allah. Kita disuruh mikirin yang begitu-begitu. Hal-hal yang seperti itu kita pikirin. Dulu kita bayi, coba bayangin dah, anak bayi menyusu kepada ibunya. Itu kemampuan dia menyedot susu itu Allah yang berikan kekuatan itu. Ya. Terus di antara kekuasaan Allah juga wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnanin. Dan Allah jadikan pada saat penciptaan pertama kali bayi itu, manusia itu bila asnan, tanpa ada gigi. Coba, nggak ada gigi bayi. Supaya apa? Supaya aman ibunya. Karena dia belum paham. Bayangin Pak, kalau bayi begitu lahir giginya gondrong. Wah, itu pemerintah harus memperbanyak rumah sakit khusus nyambung pentil. Pentil apa pentil? Pada putus pentil emak-emak, digigitin sama bayinya. Kenapa? Bayi belum ngerti. Makanya keadilan Allah itu. Ada nggak bayi lahir giginya gondrong? Nggak ada. Pasti nggak punya gigi. Kenapa? Supaya ibunya kagak putus pentilnya. Itu rahmat Allah. Kita jangan pikiran kita ketawa-ketawa, nyengar-nyengir mikirin yang lain. Pikirin bagaimana kuasanya Allah. Allah punya sifat rahmat kepada manusia. Summa ambatalahul asnana. Kemudian Allah tumbuhkan bagi dia itu gigi-gigi. Ya, udah mulai ditumbuhin dikit-dikit giginya, isitnya mulai keluar. Ya. Mulai tumbuh gigi sampai sempurna giginya. Summa asqataha. Kemudian Allah copotin lagi tuh gigi. Wa azalaha, dan Allah hilangkan inda sab'i sinin, pada saat itu anak umur 7 tahun. Udah mulai copot lagi atu-atu sampai ompong sama sekali. Kita udah ngalamin semua. Umur 7 tahun kita ompong nggak? Kurang lebih ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun. Ya. Atu-atu mulai ompong, itu diganti oleh Allah. Ya. Summa a'adaha marratan ukhra. Kemudian Allah ciptakan lagi tuh gigi untuk yang kedua kalinya. Lebih sempurna lagi giginya. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibarin.
Kemudian di antara keadilan dan kekuasaan Allah, Allah jadikan keadaan seorang hamba itu berubah-ubah. Min sigharin, dari kecil, ila kibarin, jadi gede. Saya nih begini, enggak langsung gede saya. Dulu kecil juga. Dulu kayak dia pada nih, badan saya kecil. Enggak, jangan kemudian saya keluar langsung gede, enggak. Semua ada prosesnya. Mutaghayyirah, berubah-ubah. Dari kecil jadi ya. Ada nggak sejarahnya ibu-ibu ngelahirin begitu keluar udah gede gitu 170 cm, udah kumisan? Nggak ada. Selalu dari bayi, dari kecil, kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Begitu. Ini yang begini-begini ini termasuk Allah punya kuasa. Kita harus pikirin proses itu. Jangan kita anggap biasa saja. Coba, siapa tuh yang bisa menciptakan manusia keadaannya seperti itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa min syababin ila haramin. Dari muda belia, ya, dari remaja ila haramin, berubah menjadi tua renta. Ya Allah, dulu Pak kita masih muda-mudaan. Ini aki-aki ini yang pada aki-aki. Dulu ganteng banget. Jalan tegak. Wah. Rambutnya pakai tanco. Ya. Ke depan begitu tuh, kayak kurung batang. Jas. Gespernya 007. Sepatu pantopel. Celana blue jean. Wah. Kaos sisir nongol di belakangnya nggak? Wah, kegedean sisirnya nongol, jalan gagah. Waduh, petak-petok. Dulu masih remaja, sekarang rambut udah pada putih, mata udah rabun, jalan udah doyong ke depan, gigi mulai copot atu-atu, makan dodol pada ngikut. Ya. Orang ngomong begini aja kupingnya. Ngapa sih? Kurang denger. Ngomong biar kencengan loh. Ya enggak? Itu namanya proses. Itu semua Allah punya kuasa. Kita nggak bisa. Ya. Walaupun sehebat apapun sekarang teknologi, yang dia bilang apa? Anti aging. Pernah dengar nggak? Anti aging, anti penuaan. Bohong. Di luarnya doang, nggak ada keriputnya. Mukanya doang halus. Bagian leher aja nggak bisa dibohong. Bagian leher, kalau udah tua kelihatan keriputnya. Wajah mungkin bisa dipermak. Umur 70 jadi umur 25. Tapi leher nggak bisa. Onderdil nggak bisa. Paham nggak onderdil? Bagian dalam nggak bisa dirubah. Udah tua, udah waktunya bobrok, nggak bisa di mudah-mudahin. Masya Allah, tabarakallah. Wa min sihatin ila saqamin, dari tadinya sehat, gagah, lari bisa 10 kilo, 20 kilo, sekarang jalan 100 meter aja udah ngap. Kenapa kau ngap? Dulu kan kau ngelari gua, dulu badan sterek, sekarang ya kenyi, nggak boleh kena angin dikit, ampek, sakit-sakitan, padahal dulu sehat. Wa ja'alal abda kulla yaumin yanamu wa yastayqizu. Allah jadikan hamba itu setiap hari
tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, begitu. Nggak ada orang yang tidur mulu nggak bangun-bangun, nggak ada. Kalau begitu mah mati, udah kuburin aja. 12 hari, 2 bulan nggak bangun-bangun, tidur aja. Ada juga orang yang melek aja nggak tidur-tidur. Penyakit tuh namanya. Harus periksa ke dokter. Kalau hamba yang normal, manusia yang normal, ada waktu dia tidur, ada waktu dia melek. Kapan dia tidur? Malam. Malam hari itu waktunya buat tidur. Siang hari itu buat melek. Jangan dibalik. Malam dia melek. Habis toko orang diliatin. Ini toko berapa isinya ya, orang sepi, yang lain pada tidur, dia melek aja. Ntar orang pada melek, dia tidur. Nah itu nggak sehat. Ya. Wa kadzalika syu'uruhu wa azfaruhu kullama saqata minha raja'a ila makan. Begitu juga rambut-rambutnya dan tulang-tulangnya, ya, setiap kali jatuh, setiap kali copot, setiap kali tanggal, setiap kali rontok atau dicukur, raja'a ila makan, kembali lagi, numbuh lagi. Ya. Wa kadzalikal lailu wan nahar yatanawabani kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akharu. Begitu juga dengan malam dan siang hari, saling bergantian. Ketika pergi satu di antara keduanya, maka yang lain berdatangan. Siang malam nggak pernah bentrok. Malam kalau udah habis, udah datang siang. Ntar siang habis, datang malam, begitu terus. Ya, itu kekuasaan Allah. Kita pikirin, ya Allah, bisa tuh ya, dari gelap diganti terang dalam sekejap. Matahari jadi bulan. Tadinya siang terang, sekarang malam gelap tuh langit. Itu punya siapa kekuasaan itu? Punya Allah. Kita pikirin, nah dengan kita berpikir dengan pikiran yang jernih, maka kita meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamaru wan nujumu was sahabu wal mataru kulluha taji'u wa tadhhabu. Begitupun juga dengan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan awan dan hujan. Setiap mereka itu datang dan pergi, ya. Matahari ntar hilang, datang bulan, ntar bulan datang ada bintang, kemudian ada awan, terus ada hujan, begitu aja. Itu perputaran itu bukan tanpa sengaja, itu ada yang maha mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita harus yakinin betul betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikirin, kan ada pasti waktu kosong tuh, kita merenung sejenak di depan pagi, kita liatin, ya Allah, luar biasa Allah ya, begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Burung bisa terbang, di depan kita ada pohon mangga, kalau udah berbuah manis buahnya.
Kok bisa? Tumbuhnya dari mana? Gulanya dari mana? Bisa gede begitu tuh, dagingnya dari mana? Kita pikirin. Semua Allah punya kuasa. Coba. Kita manusia ya. Dengan begitu kita tambah keimanan kita. Pasti ada waktu senggang pikirin, ya Allah. Umur udah berapa sekarang? Dulu masih muda. Dulu masih anak-anak, sekarang anak udah banyak. Anak kita juga udah bisa punya anak lagi. Udah punya cucu. Cucu bukan main bandelnya. Kita lihat cucu kita, teringat kita, ya Allah dulu gua kecil begitu, bandel banget. Dibilangin sama orang tua kagak pernah nurut. Sama cucu. Mirip banget sama kita. Gaya jalannya, gaya larinya, melotot-melototnya. Adatnya cakep banget. Cuma kita nggak ngomong aja, ya Allah tong, lu mirip banget gua tong. Itu kita pikirin tuh. Kenapa? Ada darah kita di situ. Ya Allah. Wa kadzalikal qamaru yanmahiku kulla syahrin summa yatakamalu summa yanmahiku. Begitu juga bulan yang tidak terlihat, kemudian sedikit demi sedikit terlihat bulan sabit, terus sampai bulat, benar-benar bulat. Pernah nggak kita perhatiin? Kalau tanggal 15 tuh bulan cakep banget. Kita lihat sekali-kali ke langit, ya Allah, bagus, sempurna dia. Ntar udah tanggal 16, dikit hilang lagi. Tiap bulan begitu. Masya Allah. Yatakamalu, kemudian sempurna. Summa yanmahiku, kemudian hilang lagi, nggak terlihat lagi. Wa kadzalikal kusuf lisyamsi wal qamar. Begitu juga gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Haitsu yadhhabud du minha. Begitu juga perginya cahaya dari gerhana itu, ya Allah. Summa lam ya'ud atau lam ya'ud atau summa ya'udu, kemudian kembali lagi tuh cahaya ada lagi. Wa kadzalikal ardu takunu ya bisatan summa yambata apa nih? Yambatallahu fiha an-nabata summa yadhhabu minha fata'udu yabisatan. Begitu juga tanah, bumi asalnya kering. Tanah kering. Kemudian Allah tumbuhkan dari tanah yang kering itu menjadi subur. Tumbuh rumput, tumbuh ini, tumbuh alang-alang, tumbuh pohon ini, pohon itu. Ya Allah, apalagi di Indonesia tanahnya subur banget. Ya, tanam apa aja hidup. Bahkan nggak ditanam aja hidup tuh, pohon apaan tuh? Cabe aja, asal kita lemparin aja cabe, biji cabe, besok tumbuh jadi pohon cabe. Tuh tanah Indonesia tuh. Ya. Kemudian Allah angkat lagi tuh pohonan sampai kering lagi tuh tanah. Itu kekuasaan Allah. Summa tambutul marratan ba'da ukhra. Kemudian Allah tumbuhkan lagi yang lain, setelah yang lain dimatikan ditumbuhkan lagi. Falladzi qadara ala dzalika kullihi qadirun ala ihya'il mauta ba'da fanaihim. Maka siapa pertanyaannya, maka siapa tuh orang, siapa tuh zatnya, qadara ala dzalika kullihi, yang mampu melakukan itu semua? Siapa pertanyaannya? Coba jawab, siapa? Dua orang yang jawab. Siapa tuh tadi yang mampu melakukan itu semua?
Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin kita. Allah Maha Kuasa. Qadirun ala ihya'il mauta ba'da fanaihim fil ardi. Allah juga mampu. Allah kuasa untuk menghidupkan lagi orang yang mati setelah dia hilang dari permukaan bumi. Jadi bukan sekedar dikubur. Jadi kalau dikubur udah nggak ada lagi tuh bekasnya. Udah dimakan belatung apa ya? Tulang-tulangnya udah habis. Si A dikuburkan di sini di tempat. Pada tahun sekian kita tahu, keluarganya tahu, tetangganya tahu, orang kampung tahu, di situ dia dikuburin. Ada misannya, ada kuburannya. Kemudian satu saat setelah sekian puluh tahun meninggal, digali, ternyata udah nggak ada apa-apa. Sudah habis sama sekali termasuk tulang belulangnya. Artinya udah hilang sama sekali. Allah kuasa menghidupkan lagi orang itu. Sempurna seperti dulu waktu dia hidup. Coba pikirin. Ya. Udah hilang dari muka bumi. Udah hilang di dalam tanah, tapi Allah kuasa untuk menghidupkan lagi. Fa'alal abdi ayyaksural fikra fi zalika hatta yaqwa imanahu bil ba'thi ba'dal mauti. Maka seyogianya wajib atas seorang hamba banyak-banyak berpikir tentang hal-hal seperti itu. Tadi tuh yang saya omongin tuh, pikirin, banyakin mikirin begituan. Supaya apa? Supaya iman kita kuat. Hatta yaqwa imanahu bil ba'thi. Kita kuat iman kita dan kita yakin betul bahwa ada nanti hari pembangkitan. Bahwa nanti manusia akan dibangkit lagi dalam kuburnya, walaupun udah hilang di tanah itu, nggak ada sisa sama sekali, boro-boro daging tulangnya udah nggak kelihatan. Tapi kita yakin keimanan kita bahwa manusia akan dibangkitkan lagi. Kita pikirin yang begini-begini, banyakin berpikir yang begini. Ya Allah, nanti kita pada saat dibangkitkan di hari kiamat, kira-kira kayak siapa? Kayak siapa muka kita? Apakah terang menderang seperti banyak digambarkan di hadis-hadis tentang orang yang ahli ibadah, atau jangan-jangan muka kita kayak monyet, atau kadang-kadang apakah jangan-jangan muka kita kayak macan, apa muka kita kayak tikus? Kan banyak tuh riwayat-riwayat menyatakan itu. Kita pikirin. Ya Allah, ya. Hatta yaqwa imanahu bil ba'thi ba'dal maut. Sampai kita yakin betul bahwa ada hari pembangkitan pada saat orang setelah mati. Ya. Wa ya'lama annallaha yab'atsuhu wa yujazihi bi a'malihi. Dan sampai kita tahu dan yakin bahwa Allah akan membangkitkan dia, artinya kita, wa yujazihi, dan membalas bi a'malihi, dengan amal-amal perbuatan kita nanti pasti dibalas oleh Allah. Kita harus yakin itu. Ya Allah, nanti bagaimana ya? Kita pikirin nanti bagaimana. Ini kalau udah kita mikir begini, udah nggak enak ngapa-ngapain, udah nggak berani maksiat. Boro-boro kita mau maksiat, kalau udah ingat begini, nanti bagaimana kita pada saat hari pembalasan? Semua amal akan dibuka oleh Allah, ya, semua, nggak ada yang luput sedetik pun, sepersekian detik. Apa yang kita kerjakan manusia nggak tahu, tapi Allah lihat. Kita lagi sendirian di satu tempat, nggak ada bini, nggak ada anak, nggak ada kawan, nggak ada yang tahu kita ngapain, Allah tahu.
fa'ala qadri quwwati imanihi bidzalika yajtahidu fit ta'ati wajtinabil mukhalafati lisyar'i. Maka atas pengetahuan tentang begitu hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, dan begitu kuatnya keimanan kita, setelah kita kuat iman kita, maka selanjutnya kita berusaha keras, kita berjuang, kita bersungguh-sungguh untuk apa? Fit ta'at, untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Wajtinabil mukhalafati syar'i, dan kita jauhkan dengan kesungguhan sebenar-benarnya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran syariat agama Islam. Kita jauhi. Kalau syariat nggak boleh begini, udah kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita berusaha, kita berjuang sekuat tenaga, yajtahidu fit ta'at, dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Selesai. Wal maqalatu tasi'ata asyarata. Maqalah yang ke 19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka, ay fima da'autuka ila ma fihi salahu wa nahaituka amma fihi al-fasadu. Maqalah yang ke-19 telah diwahyukan kepada sebagian para nabi. Ya. Nabi itu berapa jumlahnya? Iya, 1000. Ya. Apa wahyu yang diwahyukan kepada sebagian nabi? Ati'ni, kata Allah, taatlah kamu kepadaku. Taati aku, kata Allah, taati aku. Fima amartuka, pada barang-barang yang aku telah perintahkan kepada kamu. Taati itu. Apa yang telah aku perintahkan kepada kamu, taati itu. Kerjakan itu. Ya. Wala ta'sini, dan kamu jangan menentang aku. Jangan melawan aku, jangan bermaksiat kepadaku. Fima nasahtuka, pada hal-hal yang telah aku berikan nasihat kepadamu. Ai fima da'autuka ila ma fihi salahu. Artinya apa? Kamu jangan menentang aku, jangan melawan aku, jangan bermaksiat kepada aku pada hal-hal yang telah aku panggil engkau, ya, telah aku ajak engkau kepada jalan-jalan yang di situ terdapat kebaikan. Jangan pakai dibantah. Kalau Allah yang nyuruh, Allah yang perintah, di situ pasti baik, ya. Kalau manusia yang suruh belum tentu baik. Maka taati Allah dan jangan pernah melawan kepada Allah. Ini Allah mewahyukan kepada para nabi. Artinya kita juga begitu. Kita juga sebenarnya sedang diajak menjadi mukhatab ini. Ya, termasuk yang diajak bicara. Wa nahaituka amma fihil fasadu. Dan juga apa yang aku larang kepadamu daripada hal-hal yang di dalamnya banyak terdapat kerusakan, kebinasaan. Jadi jangan pernah membantah. Kalau Allah udah memberikan petunjuk, udah. Kalau yang jelek berarti di situ, kalau Allah larang berarti di situ banyak keburukan. Wa nahaituka amma fihil fasadu. Kalau Allah larang berarti di dalam situ banyak kerusakan, banyak keburukan, banyak kebinasaan. Makanya jangan pernah membantah. Selesai. Wal maqalatul 20.
Maqalah yang keberapa? Yang ke-20. Qila ikmalul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu suhtihi. Dikatakan bahwa sesungguhnya kesempurnaan akal seseorang itu adalah bagaimana dia mampu mengikuti atau meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan akal seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia mampu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dia mampu menjauhi murkanya Allah. Di situ bisa dinilai kesempurnaan akal seseorang. Dia bilang akalnya sempurna, saya pintar, saya jenius, tapi masih maksiat, berarti dia nggak cerdas. Kalau orang yang cerdas, orang yang akalnya sempurna, dia pasti akan berusaha kuat untuk mendapatkan keridhaan Allah dan berusaha kuat untuk menjauhi murkanya Allah. Artinya dia taat dan dia tidak maksiat. Itu kalau orang yang sempurna akalnya. Bohong kalau dia bilang saya punya akal sempurna tapi masih korupsi, berarti dia nggak cerdas. Kenapa? Dia nggak tahu korupsi itu nyolong. Nyolong itu dosa, dosa itu Allah marah, Allah murka. Berarti dia masih mengerjakan apa yang Allah marah. Sementara orang yang cerdas adalah dia mampu membawa dirinya dari hal-hal, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang Allah marah kepadanya. Ya. Ai fa khilafu zalika jununun. Artinya apa? Lawan dari kesempurnaan akal itu apa? Gila. Junun. Junun itu artinya apa? Gila. Nggak normal, nggak sehat, sakit. Artinya bagaimana? Kalau orang yang sempurna akalnya, dia akan senantiasa berusaha mendapatkan keridhaan Allah dan menjauhi segala kemurkaan Allah. Kalau dia masih melakukan apa yang Allah murkai, dia masih melanggar apa yang Allah ridhoi tidak dikerjakan, berarti dia gila. Begitu aja udah ngomongnya. Junun alias dia tidak sempurna akalnya, setengah PA. PA, ngerti nggak orang sini PA? Iya. Kenapa? Karena dia nggak sempurna akalnya. Kalau orang otaknya cerdas, dia akan berusaha. Kenapa? Karena orang cerdas tahu bahwa hidup di dunia itu sementara. Semua akan diperhitungkan nanti pada saatnya. Begitu orang meninggal, di situ dihadapi sama dua malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir. Udah di situ aja udah keok. Kalau orang nggak punya persiapan, repot. Segitunya soalnya udah dibocorin. Udah dibocorin belum pertanyaan Munkar Nakir? Udah dibocorin sama guru-guru kita. Udah tahu kan? Apaan? Udah apal kita, man rabbuka waman nabiyuka, udah apal. Gimana nggak bahaya coba? Tapi apa yakin kita akan menjawab dengan lancar? Pada saat nanti kalau kita baca tuh kitab-kitab Melayu yang kita masih zaman kecil ngaji, ya Allah, malaikat Munkar Nakir itu digambarkan begitu dahsyatnya, begitu seramnya. Kita mungkin begitu melihat udah pingsan kali, boro-boro mau jawab pertanyaan. Begitu lihat, wah, ngodiar dah, kaget udah, pingsan, dihidupin lagi, pingsan lagi, gak kelar-kelar. Orang udah pada tiduran di tempat tidurnya bersama bidadari, kita masih bangun lagi, pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi, belum kelar-kelar ditanya, kaget-kagetan mulu. Tapi di satu sisi Munkar Nakir datang dengan senyuman yang indah.
dengan berupa manusia yang begitu cantik dan ganteng. Kepada siapa? Bukan kepada kita, kepada para anbiya, kepada para rasul, pada wali-wali. Begitu. Kalau mau kita serem kali datangnya, mengahli maksiat, kita ngaku aja udah, ya Allah. Makanya banyak-banyak beristighfar, mohon ampun dah. Jangan merasa diri kita suci dari dosa, jangan, bahaya. Anggap kita orang paling banyak dosa di muka bumi. Dengan begitu kita jadi banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak bangun malam, banyak nangis, banyak taubat. Kenapa kita anggap diri kita paling dosa di muka bumi? Ya, syukur-syukur doa kita, taubat kita diterima. Pada saat kita masuk dalam kubur enak, adem. Ya Allah, padahal kita orang yang senantiasa lalai. Cuman karena kita terus mau bertobat, berusaha, kita yakin beristighfar kepada Allah, mohon terus, insya Allah lama-lama Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Selesai. Pendek-pendek nih, ya. Belum kedengaran azan Isya ya? Belum. Kalau jam saya sih udah lewat ini. Rusak kali speaker masjid depan tuh. Terus ya. Wal maqalah. Tadi maqalah keberapa tadi? Sekarang wal maqalatul hadiyatu wa ishrun wal ishrun. Sekarang maqalah yang ke-21. Benar ya? Soalnya mata saya rada-rada sepet nih. Salah apa bener nih saya baca nih? Ngantuk banget soalnya. Ngopi dulu ah. Dari pagi, dari tadi pagi sini kan. Saya belum paling pulang ganti baju doang, balik lagi sini. Ngapain? Ya muter-muter aja. Biar kelihatan sibuk. Ya. Ya. Maqalah ke-21. Qila la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Dikatakan tidak ada keasingan bagi orang yang mempunyai keutamaan dan tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Artinya apa? Ail al-muttasifu bil ilmi wal amali kana mukriman mu'azziman 'inda an-nasi fi ayyi baladin kana fakana kullu baladin indahu watanan walau kana ghariban wal jahilu khilafu zalik. Sedikit tolong diperhatikan. Tidak ada tempat asing bagi orang yang punya keutamaan dan tidak ada tanah air, tidak ada kampung halaman bagi orang yang bodoh. Artinya apa? Ya, ini adalah sifat yang dilekatkan kepada orang yang punya ilmu. Punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena mukriman, dia itu mulia, muazziman dan muazzaman dan dimuliakan, dibesarkan. Indan nas, di sisi manusia. Orang Pak kalau punya ilmu mau ngumpet bagaimana ketahuan. Pasti ntar didatengin orang. Bapak, Pak Ustadz ya? Enggak. Bohong. Saya lihat kemarin kayaknya yang khotib di sana Bapak. Tuh pasti ketahuan. Biar kita sholat paling pojokan ketahuan. Saya ini orang udah melanglang kemana-mana. Saya pernah ngumpet sholat di masjid, tetap aja orang tahu kalau saya Ustadz. Tahuan. Udah pakai celana jeans, pakai kaos, tetap ketahuan. Udah Ustadz dah ketahuan, bohong katanya. Ya. Dimuliakan orang, diagungkan orang. Fi ayyi baladin kana fakana kullu baladin indahu watanan. Bagi orang yang berilmu mau tinggal di mana aja udah kayak rumah sendiri. Banyak kawan, banyak murid, banyak dihormati orang. Kenapa? Karena ilmunya. Di mana jadi tinggal seakan-akan tempat itu adalah tanah air dia. Ya. Walau kana ghariban, walaupun itu asing bagi dia, itu tempat asing, tapi udah kayak kenapa? Karena orang tahu kualitas dia.
Ya, berlian mah Pak, biar ada di comberan tetap aja berlian. Bener nggak? Bener. Nggak usah menonjol-nonjolkan diri. Ntar waktunya orang tahu juga tahu. Ada aja sebabnya. Dulu saya pernah tinggal satu kampung, nggak ada yang tahu saya ustadz. Namanya saya di masjid bergaul, ada satu acara, diundanglah satu penceramah. Itu penceramah yang ceramah ternyata murid saya. Dia begitu lihat saya, itu guru saya kabur kejar. Pak Kiai mau kemana? Ngejar guru saya tadi kabur. Emang ada gurunya? Iya, tadi di pojokan guru saya. Waduh, geger satu kampung. Emang Pak Ustadz bohong? Saya bilang tuh penceramah tukang bohong, saya bilang. Enggak, dia bilang bener katanya. Minta anterin ke rumah saya. Bener, emang murid saya. Saya lihatlah murid gua, habis saya pergi aja. Dia udah kadongan lihat saya, disamperin tadi. Rumahnya di mana? Emang kenapa Pak Kiai? Itu guru saya. Wah, gurunya Kiai penceramah. Ketahuan saya, aduh, udah ngumpet-ngumpet gitu kan. Tekor juga deh. Iya. Ya. Nah, terusannya wal jahilu bi khilafi dzalik. Orang bodoh bertentangan dengan itu. Orang bodoh Pak, jangan tinggal di tempat asing. Di kampungnya sendiri orang nggak kenal dia. Orang bodoh siapa yang kenal? Nggak keluar rumah, nggak bergaul di masjid. Padahal orang asli situ. Pak numpang tanya, kenal nggak Pak Udin? Pak Udin mana ya? Nggak kenal Pak. Itu udah sering main ke masjid di pojokan. Siapa yang kenal dia? Padahal di kampung sendiri, di tanah air sendiri tidak dikenal. Dia asing di tanah kelahirannya sendiri. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allamal Fatihah. Baca doa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan kepada Engkau apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kembalikan lagi kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya zal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.